Mandian jenazah. Ketika seseorang meninggal dunia, ya, perkara yang dianggap bagus oleh para ulama ahli fikih dianggap sebagai perkara yang afdol. Mereka menganggapnya mustahab, sunnah. Ketika ada yang meninggal dunia, disunnahkan, dianggap bagus, ya, dengan menggerak-gerakkan persendian-persendiannya. Nah, supaya apa? Supaya tidak kaku pada saat dimandikan. Tapi jangan sampai lepas seperti ini, karena akan dituntut sama keluarga sendiri. Ya. Nah, jadi misalkan dia tangan tadi, maka perlu digerak-gerakkan. Ini kan sudah kaku kan? Gerak-gerakkan. Yang ini lipatan-lipatan ini. Ya. Biasanya ketika ada orang meninggal dunia, ini kan tangan ditaruh di sini. Nah, sebenarnya secara hukum Islam tidak mesti tangan ditaruh di sini. Secara dalil tidak didapati dalil yang sahih tangan harus ditaruh di sini. Dalil itu maksudnya hadis. Tapi sebagian para ulama ahli fikih mengatakan kalau ada orang meninggal dunia ditaruh di sini nggak apa-apa, itu bagus. Makanya jangan heran jenazahnya orang Arab itu tidak ada yang ditaruh di sini. Di Yaman tak mengenal kita, ditaruh di sini. Selama ini tidak masalah. Tapi kita di Indonesia, rata-rata kalau ada orang meninggal, tangannya ditaruh di sini. Boleh apa enggak? Biarin saja. Ya. Kalau seandainya tangannya tidak tertaruh di sini, jangan juga dipaksakan. Difahami Pak ya? Itu sudut pandang para ulama ahli fikih. Kalau ada orang meninggal, tangannya afdolnya ditaruh di sini. Ya, seperti orang sholat. Tapi secara dalil tidak didapati dalil yang sahih. Jelas ya? Nah, jadi kalau seandainya diselonjorkan, tidak masalah. Tapi kalau terjadi komplain ribut sama keluarga semayit, turuti baik. Jangan gara-gara tangan ini tadi. Iya, dikomplain kan? Jangan dur. Saya itu datang, nyari tangannya mana? Mana tangan? Tangannya lurus. Iya, bisa lagi. Nah, itu lagi. Makanya tadi kan, kalau ditanya dalil, apa dalil? Memang dalil tidak ada. Tangannya itu ditaruh seperti ini. Dalil itu maksudnya hadis Nabi atau ayat Al-Quran? Tidak ada. Adakah ulama yang mengatakan iya bagus di sini? Ada. Itu ijtihad. Nah, tahu ijtihad? Ijtihad itu maksudnya bisa benar bisa salah. Itu ijtihad. Kan dalil itu Al-Quran, hadis itu sunnah, ijma' para ulama. Di bawah ijma' itu ada ijtihad. Contoh, ada sahabat yang berijtihad. Kalau berwudu itu matanya dibasuh. Itu namanya ijtihad. Jelas ya? Nah, seperti ijtihad sebagian para ulama, kalau ada yang meninggal, maka diarahkan ke arah kiblat. Itu namanya ijtihad. Tapi bukan sesuatu yang wajib. Nah, anggaplah ketika ada orang meninggal dunia, mereka juga menyebutkan ijtihad para ulama untuk memudahkan proses pemandian, digerak-gerakkan, dilemeskan, persendian tangan cukup tangan, leher tak perlu nak diputar-putar, ya nggak? Kaki juga tak perlu karena tangan ini agak mungkin keras gitu kan, nah, digerak-gerakkan. Ini tangan kepala miring. Nah, kemudian yang afdol, tidak ada dalil ya, saya katakan tidak ada dalil sebenarnya. Namun yang afdol, proses pemandian itu bagusnya memang di atas tempat pemandian. Apakah ada dalilnya Ustaz pakai keranda? Tidak mesti. Ya. Mohon maaf misalnya kalau ditaruh di lantai, karena orang-orang kampung kadang belum punya tempat pemandian kan? Boleh, tidak masalah. Yang penting dia dimandikan. Nah, kalau seandainya ditaruh di tempat pemandian itu lebih afdol. Kenapa? Lebih mudah kita nyiramnya tadi. Tidak masalah juga. Tidak masalah. Asal tahan bangku yuk. Nah itu tadi. Tahan nyiramnya. Wong dosa itu dulu. Di kami kan di dosa.
Masyarakat tak punya pemandian, kadang di pangku. Nah, anggaplah ini beradanya di atas keranda. Keranda apa? Meja pemandian ya. Anggaplah di atas meja pemandian. Di bawahnya ada tempat penampung air kan, ada selang yang mengalir. Itu lebih bagus, lebih di safety. Kenapa? Kalau ini yang meninggalnya ada penyakit turun ke bawah. Ya, kalau kita mandi di paku, kita nggak tahu, jangan-jangan meninggalnya ada penyakit ini, penyakit itu, mengkhawatirkan pindah ke diri kita. Sudah dimandikan. Nah kemudian sebagian ulama ahli fikih mengatakan disunnahkan, dianggap bagus, ijtihad lagi untuk menganggap untuk supaya membuang kotoran. Kalau ada kotorannya nyangkut tadi, kalau perutnya membengkak, ya, diangkat sedikit seperti ini, tekan, tekan ini agak tekan, jangan tinggi nih ya, agak sedikit baik. Karena ulama mati tadi, agak sedikit, agak ditekan sedikit, jangan kenceng-kencengnya. Kalau memang ada kotoran yang memang nyangkut di perut, biasanya ditekan sedikit dan keluar. Ya, jurut. Jangan kuat-kuatnya. Selu ya mana? Kacang. Nah, pelan-pelan karena kulit, apalagi jenazahnya tua, kulit itu gampang lecet. Gak boleh, zolim itu juga terhadap mayit. Janganlah, kasihannya. Kadang aku juga ikan jenazah tuh, mau lecetin tadi, mau mandi kan gosok. Wong tua itu kulitnya tipis, gampang sobek, jangan, tidak boleh, zolim gitu. Nah, hati-hati ya sampai sobek tadi, dosa kita jatuhnya. Nabi SAW mengatakan, man kasara aqal mayyit fahuwa kakasri hayyan. Siapa yang mematahkan tulang si mayit itu ibarat mematahkan tulang dia masih hidup. Siapa yang melukai si mayit, gosok-gosok tadi, sobek kulitnya sama seperti dia hidup, antum sobekkan, kan dosa. Toleh niatnya nak fardu kifayah, dapat dosa mandikan ini tadi. Nah itu tadi, nanti dituntut sama dia di akhirat. Kalau luka-luka kecelakaan, luka ditutup enggak? Biasanya kalau dibawa ke IGD dijahit. Biasanya seperti itu. Nah, tapi kalau langsung tak masuk ke rumah sakit tidak dijahit. Biasanya kalau ke medis dijahitnya dulu. Ya bagusnya dijahit dulu lah, supaya kita yang mandikan dulu tidak nampak seram kan. Nah kemudian yang mandikan ini dalam hukum Islam harus orang yang amanah. Dan ketika dimandikan tak usah divideokan, ya, karena ini aib jenazah. Mungkin ada luka, mungkin ada segala macam. Kaget tahu masyarakat. Zaman medsos ini diupload lah. Ludi. Kejingo anu kalau Ludi kenal gigi sebatang di rumah. Oh ini. Itu contoh ini. Nah, ada tadi cicak. Jelas tadi ya? Nggak perlu banyak orang, tapi orang yang amanah. Cukup misalkan 3-4 orang dalam memandikan. Kalau laki-laki yang memandikan laki-laki, yang perempuan mandikan perempuan. Nah, dulu di zaman Rasul ngobrol sama Aisyah. Kata Rasul, kalau engkau mati duluan, aku yang mandikan. Kalau aku mati duluan, engkau yang mandikan. Suami istri boleh untuk saling mandikan. Kenapa? Karena tidak ada istilah aurat suami istri, bebas. Ya kan? Kalau suami istri, auratnya bebas. Sudah senam mayit, ini tadi istilahnya senam mayit. Ya, dilemas-lemaskan, sudah kotoran tadi sudah dibuang. Sudah siap dimandikan ini tadi. Tidak ada air yang dipersiapkan. Persiapkan dulu bahannya supaya tidak cari-carian bahan. Afdol pakai selang. Kenapa? Lebih menghemat air. Pakai selang cepat ngalir. Kalau pakai kayu kadang boros. Nah, gimana air? Anggaplah kita ini berada pada kondisi airnya dia tinggal di kampung, tidak pakai selang. Nah, ini air jernih. Apa fungsi air jernih? Untuk bilas. Ya, untuk bilas. Atau ini air jernih
Anggaplah ini ada air yang dicampur dengan kapur barus. Nah, itu air yang dicampur dengan kapur barus. Sebenarnya airnya cukup dua, satu untuk nyiram, satu untuk kapur barus. Air kapur barus ini digunakan di siraman terakhir. Kata Rasul kepada sahabi ya Ummu Atiyah, ij'alu ya kafuro, ya, jadikan kapur itu di akhir basuhan. Jadi air kapur kita tadi, gimana caranya? Kapurnya ditumbuk supaya halus. Jangan butir-butiran kapur itu tadi. Nah, jadi kapur tuh tumbuk. Pakai apa numbuknya? Tumbukan biasa deh. Tumbuk halus, masuk gitu. Nah, ketika dia dicampur dengan air itu kan kapur-kapur putih-putih. Itu jadikan siraman terakhir. Wallahu alam, yang dapat kami fikihnya katanya untuk menjaga keawetan jenazah. Kapur itu tidak untuk kan supaya tidak dimakan ayam segala macam kan. Walaupun intinya kan dimakan belatung ini kan untuk menjaga keawetan. Intinya Nabi dulu SAW menyontohkan seperti itu. Itu deh. Ingat, kapur yang dipakai untuk kapur barus, jangan kapur semen. Panas. Ya, atau kapur sirih, panas juga. Kapur barus. Ini terakhir. Ini air bersih. Nah, ada bidara. Rasul dulu menyebutkan bidara. Ya. Insiluha bima'in wasidrin, kata Rasul. Mandikan jenazah tersebut dengan air dan bidara. Bidara ini di zaman Rasul adalah antiseptik. Pengganti sabun. Nah, gimana caranya? Bukan bijinya, bukan yang seperti ini dimasukkan. Kalau di Arab adalah sudah jadi serbuk. Nah, lebih bagusnya di blender. Nah, ditumbuk kalau zaman Nabi ditumbuk. Nah, dimasukkan dengan air, dikocok jadi busa. Nah, itu yang dimandikan. Pengganti sabun. Siram nantinya baru di terakhir ini air kapur barus. Karena bidara itu tidak setiap orang punya bidara, susah nyarinya, ya. Kaki dicucuk duri bidara bro. Nah, ya. Ini pakai sabun. Nah, gimana caranya? Simpel, pakai sabun. Sabunnya jangan dimasuk ke dalam air. Anak pernah mandikan jenazah, anak tanya mana sabun? Ini dibuka sabun cemplung kan? Lah, bukan lah. Nyiram baju ini habis sabun cair dimasukkan dalam ember, kurang banyak, dikucik-kucik tak bau busa. Amun deterjen daya segenggam masuk ke dalam anu tadi banyak busanya. Kalau ini tidak bagus. Caranya mana? Siram deh. Nah, caranya sudah lengkap. Ini air, jadi ini ada air kapur. Nah, kita simpan dulu. Ini air bersih, anggaplah ini sabun. Nah, caranya gimana? Ini jenazah diwudukan dulu. Apa hukum mewudukannya? Sunnah, tidak wajib. Maaf ya, ini jenazah kalau seandainya antum bawa ke sungai, antum cemplungkan gini sudah lama itu, tapi tidak sesuai dengan sunnah. Difahami? Ini jenazah misalkan antum ambil selang, diginikan. Pokoknya yang penting basah, itu sah. Gugur kewajiban, tetapi tidak sesuai dengan sunnah. Nah, kita kata sesuai dengan sunnah. Cara pertama, diwudukan. Ini tangan, dua tangan tadi sama seperti kita berwudu, basuh kedua tangan. Basuh kedua tangan. Ya, udah kecil, seru. Napas itu. Kulit. Antum di sini di. Boleh mas. Nah, ini tangan
Kita wudhu, gimana wudhu itu? Kan dibasuh tangannya, basuh sebanyak 3 kali. Ya, ambil air, sirami tangannya 3 kali. Ambil air lagi, disiramkan lagi. Ambil air, disiramkan. Apakah baca bismillah? Sama seperti kita wudhu, bismillah. Tapi kan bismillah itu kan sunnah. Kalau tidak baca bismillah, tidak masalah. Ya, masuk tangan 3 kali. Sudah, ini telapak tangan 3 kali. Kan wudhu itu kan ada air yang seperti di hidung, ada yang dimasukkan ke mulut. Jangan disiramkan airnya di gini. Kelelep mayitnya. Dan itu bukan cara yang baik, ya, bukan cara yang ihsan. Gimana caranya? Bisa dengan cotton bud, bisa juga dengan kain. Makanya diantaranya siapkan kain kecil, bagus, sapu tangan atau handuk kecil, celupkan ke air, masukkan ke ini hidung tadi. Nanti ke mulutnya juga. Sebanyak berapa? 3 kali. Cukup seperti itu. Jangan dibukakan, sirami banyu. Karena kalau berisi banyu, kaki banyunya masuk di sini. Jadi sebatas ilmu yang kami tahu disebutkan di buku-buku fikih, caranya kayak itu. Pakai kain. Ya, nah sudah ini 3 kali. Itu ambil air. Ya. Ambil air, siramkan ke wajahnya tadi. Ambil lagi, siramkan ke wajahnya. Ambil lagi, siramkan ke wajah. 3 kali. Kepala kan, baru wajah. Apalagi setelah wajah? Tangan, ini kanan. Ambil, basuhi tangannya 3 kali. Ya. Sampai siku selesai. Ambil lagi tangan kiri. Normal 3 kali kita basuhi. Selesai 3 kali. Tinggal kepala, celupkan tangan, sama seperti kita berwudu itu dari kemarin. Kemudian telinganya tadi. Nah, selesai, kemudian kaki kanan, kaki kiri. Selesai berwudu. Apa dalilnya? Nabi SAW mengatakan, ya, ibda nabi bimayami hinna wa mawadi'il wudu. Kata Rasul mengatakan kepada Ummu Atiyah, mulai dengan bagian kanan dan bagian anggota wudu. Diambil fikihnya tadi berarti dimulai berwudu terlebih dahulu. Sudah diwudui, itu hukumnya sunnah. Sudah diwudui. Nah, disiram, barulah lakukan penyiraman. Mandi. Diambil dari sisi kanan, karena Rasul bilang ibda'na bimayamihinna. Mulai dari sisi kanan. Mana kanannya si mayit? Ini. Nah, siram. Ya. Sisi kanan ini tadi, siram. Sudah selesai, miringkan begini. Siram lagi sisi kanan ini. Ya. Sudah, siram lagi sisi kiri. Miringkan lagi sini. Siram lagi ini. Dengan air yang di darah tadi. Kalau air yang di darah ya, kalau zaman Rasulullah, kalau sekarang ini air bersih deh, sudahnya sabuni balik. Ya enggak? Nah, misalkan ini tadi sirami, ya. Anggaplah sabun deh, sabun. Siram tadi sudah basah, ya. Sabuni. Sebenarnya sabun itu bukan intinya itu basah. Nggak antum sabuni nggak masalah. Misalkan seandainya antum siram dulu kanan, ya di sini siram tadi, kemudian ambil kiri, antum ambil kiri, itu sudah dianggap sekali mandi. Kepalanya siram ini tadi kan. Nah, kalau antum kasih sabun, itu cuma nilai tambahan. Nah, sabun itu sekali baik, tidak usah ulang-ulang. Disiram, anggaplah di sabun ya, sabun ini tadi sudah disabuni, disiram, itu masih teranggap sekali. Nah, ulang lagi dengan cara seperti tadi, kanan, ya, dulu kan kanan, kemudian kiri, ya. Nah, lakukan, selesai kanan kiri tadi, berarti 2 kali. Ulangi lagi, nggak perlu sabun nih, nggak usah disabuni lagi. Jadilah
kok diulang-ulang 3 kali disabuni? Sudah 3 kali. Kalau sudah dilakukan 3 kali ini tadi, berarti sudah dilakukan 3 kali mandi. Intinya sekali pertama itu dianggap dia sekali kalau sudah merata siraman dari basah. Itu dianggap sekali mandi. Dari ujung rambut ke ujung kaki, dimulai dari sisi kanan ke sisi kiri, basah semua, itu dianggap sekali basah. Selesai. Ulangi lagi dari ujung rambut, ujung kaki, kanan ke kiri, dianggap 2 kali. Ulangi lagi dari ujung rambut, ujung kaki, kanan ke kiri, baru 3 kali. Nah, yang ketiga kali ini tadi, ya, yang ketiga kali ini tadi. Sebenarnya yang ketiga kali ini cukup dengan air kapur. Bukan air kapurnya 4 kali. Karena disebutkan, karena penghitungan air kapur itu sudah dianggap sebagai mandi yang terakhir. Jadi 2 kali penyiraman normal dengan air biasa, 3 disiram dengan air kapur tadi. Dimulaikan dari sisi kanan ke sisi kiri, sudah selesai. Tapi kalau antum jadikan air kapurnya ke 4, berarti itu 4 kali mandikan. Tidak sesuai dengan sunnah. Sunnahnya itu 3 kali gajin. Ya. Jelas ya? Jelas. Nah, kalaulah sudah, berarti anggaplah sudah itu. Nah, orang yang mandikan jenazah ini tadi, menurut sebagian para ulama, yang saya bilang menurut sebagian para ulama, berdasarkan hadis, idza ghassala ahadukum al-mayyit falyaghtasil. Kalau salah seorang dari kalian ada yang memandikan jenazah, hendaklah dia mandi. Menurut sebagian para ulama, disunahkan dia mandi. Ada yang memaknakan, oh maksud di situ sunahkan mandi itu sunahkan berwudu. Jadi bagi yang memandikan jenazah, ada yang menyatakan, sebagian ulama ahli fikih dia bilang disunahkan setelah mandikan jenazah itu mandi kaki. Ada yang mengatakan tidak perlu. Yang hidup tadi yang mandikan, yang mati kan selesai. Nah ini agak sudah dimandikan, udah kelar, ini badan udah berlumur dengan air kapur, diangkat. Nah cara memandikan tadi sebenarnya ya, jangan dibukai, jangan ditelanjangi. Karena aurat itu harus tertutup. Nah, jangan telanjang bulat seperti ini. Tidak boleh. Ya. Jenazah tidak boleh dimandikan telanjang bulat. Nah, terus apa yang dilakukan? Cara proses pemandian jenazah, ya, itu kain ditutupkan dari lutut sampai ke pinggang kalau dia laki-laki. Ini baju, caranya nariknya gini, set. Ya, lepas bajunya, tutup. Disiram dengan air dari atas kain. Jangan ditelanjang bulat, walaupun dalam kamar pemandian. Bukannya ditutup kan? Hah? Bukannya ditutup kan? Aku cukup itu deh. Cukup dari pinggang ke lutut. Ke lutut. Untuk laki-laki. Memang kalau mau bagusnya ya, sebenarnya kalau nak bagusnya setiap masjid itu ada kamar khusus pemandian. Di Palembang ini nggak kaki. Ya, kita ini kalau buat masjid menaranya tinggi, tapi tempat pemandian yang ayat tak kaki. Nak bagusnya ada tempat pemandian jenazah di setiap masjid itu. Jadi kalau ada yang meninggal, dibawa ke masjid. Kalau diaman seperti itu, dan meninggal sudah. Kalau keluar rumah itu tidak kembali lagi ke rumah. Antar ke masjid, dimandikan, kafannya, sholatkan, udah lepas. Kalau kita ini adat kita ini beda. Sudah dimandikan, sudah dikafani, nah diasini dulu, nah dijingoin dulu, nah diciumin dulu, baru diangkat. Nah itu tadi. Beda Indonesia ya, banyak ritualnya. Nah, ini cara sudah ditutup ya. Itu proses pemandian. Ingat tidak boleh tadi ditelanjang bulatkan. Nah, kalau sudah selesai,
dimandikan, berarti tinggal dikafani. Ya kan? Nah ini tadi mau ditaruh di mana? Terserah. Kalau seandainya masyarakat keluarganya mau pengennya tangan seperti ini kan, tidak masalah. Nah diluruskan, tidak masalah. Makanya kalau di Indonesia pocongnya antu film pocong itu selalu tangan di sini. Kalau sutradaranya orang Indonesia, kalau dia sutradaranya orang Yaman itu dia tangannya tidak akan di sini. Karena di Yaman tidak di sini, akan dia lurus. Dulu kan awal-awal datang di Yaman itu heran, kenapa jenazahnya tidak katain gemuk bocok ini dado nih. Ternyata datang kerja ini kan juga tuh. Makanya cuma di Indonesia baik pocongnya yang sini. Karena di Yaman lurus. Jelas ya? Sekarang kita kafani. Ada kain kafan? Hah? Oh iya dikeringkan mas, dikeringkan. Dia dilapi ya, pakai anduk. Nah terus mandikan ini afdol ya sebenarnya tuh. Tadi orang yang amanah. Yang pertama orang yang berhak memandikan jenazah pertama kali yang berhak adalah orang yang mendapatkan wasiat. Itu yang berhak. Misalnya dia nulis wasiat. Kalau saya meninggal dunia, tolong yang memandikan saya adalah Ustadz Fulan. Tapi saran anak tuh nggak usah bawa-bawa nama anak ya. Jadi beban. Kaki anak ada kaki. Bingung pula untuk nyari anak. Ada siko itu kan di Palembang laku dulu rata apa? Bikin kajian sama anak. Surat wasiatnya antok. Pas 16 sekarang pindah di Mata Merah, dia yang ngetiknya. Nah bilang, "Tat, Bapak itu kalau ingat ada Pak Asmuni, Pak Bani yang kalau belajar bahasa Arab itu dia nulis surat wasiat, antok tukang ketiknya. Kalau mati sak orang mana yang ngurus jenazah nih? Wah, gawat pula ini. Belum mati. Belum. Nah, jadi antum kalau yang daerah sini mati terus sana ngajak-ngajak anak. Itu perlu rasa kumis itu keren ini. Nah, yang seperti itu sebenarnya secara dalil tidak ada dalil ya. Mereka para ulama ahli fikih menyebutkan apabila ada tampak sesuatu yang menyeramkan, kumisnya tebal seram sekali, rambutnya panjang sekali, itu mereka katakan diperbolehkan untuk dirapikan. Tapi jangan dicabut dulu kira dipotong deh. Nah kecuali mereka sebutkan bulu kemaluan, jangan. Kenapa? Karena akan membuka aurat. Terus mereka sebutkan, apakah kalau ada jenazah, apakah dikhitan? Dibahas juga di buku fikih. Jawabannya tidak dikhitan, karena harus membuka aurat, itu tidak diperbolehkan tanpa izin dia. Karena orang mati, kemana ada izinnya? Nah terus juga mereka sebutkan di buku fikih, bagaimana kalau seandainya jenazah ini menelan barang berharga, emas, beratnya 1/2 kilo. Nah seperti itu tadi, atau giginya segala macam. Sebenarnya itu dibahas di ahli fikih. Kalau memungkinkan untuk dilepas tanpa menyakiti jenazah, maka lakukan. Kalau enggak, kuburlah baik. Hah? Kalau gigi palsu, Suara kurang jelas. gigi palsu gimana Ustaz? Gigi palsu dilepas saja. Coba. Kalau mau bisa dilepas, lepas. Kalau tidak bisa dilepas, tidak masalah. Insya Allah tidak akan kantu juga. Itu saja. Masalah. Kemarin lagi kita praktek kan, tidak dilepas pocong itu. Nah, tadi kan. Apa lagi tadi? Wasiat yang berhak memandikan. Nah, wasiat naik wasiat. Kalau tidak ada yang wasiat, maka yang mandikan adalah sebenarnya orang yang dianggap tokoh di sini. Nah, dianggap tokoh dia. Misalkan waliul amr, tapi itu jarang di gitu nih. Mana ada waliul amr RT lagi dah anu. Lewat lah, itu lewat di buku, cuma teori baik di buku fikih. Kemudian keluarga dia, kerabat dia yang terdekat, ya, anaknya
orang tuanya juga dimandikan. Itu urutan. Ya. Tapi secara praktik di masyarakat kita, itu kan cuma teori di buku fikih. Secara praktik, dorong-dorongan nak mandikan jenazah tuh, bercarian. Ya. Nah, mudin kalau istilahnya kan, kalau di Jawa kan. Kalau anak memandikan itu Nggak boleh kalau laki-laki. Perempuan sama perempuan, Mas. Itu tadi. Itu teori yang disebutkan di buku-buku fikih. Jadi kalau nggak ada apa anak perempuan gimana? Kalau nggak ada anak perempuan, carikan perempuan yang lain. Apa dalilnya? Mungkin pertanyaan apa dalilnya? Ketika Zainab putrinya Rasul meninggal dunia, siapa yang mandikan? Rasul dulu Ummu Atiyah. Dalam keadaan Zainab adalah anaknya Rasul. Rasul nyuruh Ummu Atiyah, perempuan yang lain, untuk memandikan. Tapi Rasul menuntun dari balik hijab. Karena ketika perempuan sudah dewasa, itu ada aurat bagi dia. Berarti boleh kita nonton ya? Boleh. Tapi dari hijab Iya. Kalau suaminya otomatis Suaminya boleh. Boleh. Jadi misalkan ketika ada yang meninggal, jadi yang mandikan misalkan istrinya meninggal, suaminya sama anak-anak perempuan yang memandikan. Yang meninggal sang bapak, maka ibu boleh ikut memandikan istri dia maksudnya, sama anak-anak laki-lakinya. Makanya sedikit banyaknya memandikan jenazah ini perkara yang urgent dalam suatu keluarga untuk bisa. Nah, terus bagaimana buat tim pemandian? Tim pemandian apa namanya? Tim pakem. Nah, pakem itu kalau saya pribadi itu dari satu sisi bagus, dari sisi yang lain buat orang malas belajar. Tenang nggak ya, ada pakem. Nah, kakek pakemnya dong. Si kok pakemnya lagi masang genteng, si kok pakemnya lagi giling bakso utuh, yang si koknya lagi pakemnya lagi jual durian. Ustadznya nggak pengajian. Karena kemarin itu sama ketiga sama jari, kan ada yang meninggal. Baca nggak pakem sama Ustadz Robi. Pikir mau pegawai, urus jenazah. Ya, urung kami kondangan. Bertiga sama Abu Jarir, anak Syekh Abu Jarir. Nah, sebenarnya penting itu tadi kan harus ada kebiasaan lah mandikan jenazah. Nah, kalau anak pribadi besar keutamaan memandikan jenazah. Cuma anak pribadi jujurannya, anak tuh agak sungkan memandikan jenazah tuh. Bukannya apa? Kalau baca tuh keluarganya ngapo? Iya, pertama sih namanya yang meninggal ya, apalagi kalau ada penyakit dan yang lainnya. Kita nih punya tabiat manusiawi kan. Ya gimana lah Mas macam itu ya, orang penyakitnya mungkin ada penyakit ini segala macam, apalagi mungkin ada diabetes, borok segala macam ya, namanya manusia kita biasa ya kita ya. Sudah selesai dilap. Itu kan mandi tadi pembersihan kotoran di kemaluan apa di obor lah. Maka pakai sarung tangan dari sini, sarung tangan. Makanya kalau ada anaknya kan suruh anaknya. Nah, makanya butuh kalau kita mandikan jenazah, minta dari pihak keluarga anak kandungnya tolong damping. Dulu pernah aku di Macan Kumbang tuh, bapak dia ada gitu nah, bukan bapak kita. Itu kan aja kan masih kita bapak kita nak bersih kepala bapak dia kan. Nah, dia punya, nah pakai sarung tangan tadi, ngapo safety, ya lah. Ya kita tidak tahu penyakit segala macam itu tadi kan. Makanya disebutkan dalam hadis orang kalau selesai mandikan jenazah itu dianjurkan untuk mandi, untuk bersihkan badan. Ini dah antum sudah mandikan jenazah langsung makan bakso. Itu tetap dilakukan proses itu tadi di obok. Ya. Dibersihkan di bagian ini tadi. Itu harus basah kena air. Ya dah. Pun ditutup kayak gini. Ya. tetap di bawah. Ditutup di bawah kain, tetap di bawah kain. Anggap ini sudah selesai. Tinggal kita kapani. Kayaknya coba minta mic, kayaknya mic itu lebih bagus.
Dia harus dipotong Pak. Oke. Mayat hidup apa mayat mati? Mayatnya mayat hidup ya? Akan nurut dan teman. Nanti. Awas ini dulu. Nah, ini sudah jenazahnya. Nah, bagusnya dalam proses pengurusan jenazah, ketika jenazah dimandikan, ada tim yang ngurusi kain kafan. Jangan saling tunggu. Sudah dimandikan, sudah belum? Baru nak belai kain kafan. Gimana ngurus kain kafan? Jangan dulu dipotong, diukur berapa perkiraan jenazah si mayit dan dilebihkan. Ternyata jenazah si mayit ini, ya, setelah diukur semeter 50 cm, misalkan, berarti jadikanlah kain itu agak panjang dikit. Nah, jadikan misalkan, nah, seperti itu. Nah, jadikanlah, nah secah inilah ya. Nah, anggaplah secah ini. Nah, potong, langsung kita potong. Kita potong ya. Nah, ini ukuran kain kafan. Ini kain kafan. Kalau dibungkuskan langsung, mungkin tidak muat, tipis kan? Nah, karena kurang lebar. Coba kalau kita masukkan langsung, masuk coba. Bangun. Nah, berarti kan ini kurang kan kain kafan. Panjangnya semeter 20. Nah, berarti kurang. Kalau tidak salah dia ada lebarnya, ada ukuran ya kan? Ada semeter 20, ada semeter 20. Itu ya? Iya. Paling besar berapa man? Semeter setengah. Nah, itu yang bagus kan. Nah, berarti kalau beli tanyo semeter setengah kan? Cuman kalau seandainya kain kafan kata para ulama, tidak mesti yang mewah-mewah. Ya, tidak mesti yang mewah, mubazir. Cukup yang normal deh. Ya. Tapi upayakan bagusnya yang tebal, jangan yang tipis. Nah, ini dipotong lagi. Sama kan? Mati sama perempuan sama Pak jumlahnya. Hah? Sama mas. Sebagian ulama ahli fikih mengatakan perempuan itu 5 kain. Ya, 5. Kita ambil yang 3 aja dulu ya. Waktu tetap kabur. Pancing. Nah. 2 kapan? Siko lagi. Dulu kami praktiknya langsung di kamar pemandian jenazah. Tempat dimandikan itu dinaiknya, aneh nggak dulu dulu. Saat Purbalingga namanya Afan. Itu tempat pemandiannya lah, banyak mayit dimandikan di situ. Praktik di situ. Karena ada kalah jadikan mayit. Rasanya Yaman macam-macam matinya. Nah, Yang untuk mati tinggi-tinggi kan itu 2 meter kali. yuk. Nah, ini kain kafan. Nah, apa fungsi tali? Sebenarnya tali itu fungsinya cuma pengikat. Kalau di Yaman itu tidak kaki pakai tali. Tidak bertali mereka. Kenapa? Karena talinya lebar, kain kafannya lebar. Jadi tidak terlalu butuh tali. Tali itu cuma fungsi untuk supaya tidak lepas. Nah, sebenarnya talinya kami tidak pakai tali kain putih, pakai tali rapia juga tidak masalah. Mana dalil yang menyebutkan harus kain putih? Cuman baik kalau di masyarakat awam kalau pakai tali rapia kan sesat kaget diomongin. Ya enggak? Ada ya. Pakai tali rapia
bebas, nggak mesti. Nah, untuk cak mana pembuatan tali? Sayang dipotong. Sayang untuk apa tali itu sayang? Kan cuma praktek weh. Nah, kalau nak dibuat tali secukupnya baik. Paling badan, kaki, supaya dia jangan tersingkap. Pocong. Nak ganjil segala macam tidak masalah. Dan ingat tadi tidak kati hubungan. Tidak ada hubungan antara tali pocong dengan hantu. Ya, si Mumut jadi hantu itu bukan karena tali pocong, tapi karena sutradaranya. Ya. Nah, ini kain kapan karena pendek berdiri. Karena kain kapannya pendek, tegaklah dulu, bantu ya. Nah, mayat di sana. Cara kain kapan ini kan 3 lebar. Ya. Kain yang pertama itu yang nempel dengan badan. Yang nempel dengan badan. Kalau biso coba. Tuh. 3 lapis itu seperti ini. Nah, kalau bisa. Nah, kalau memang bisonya. Ini yang paling afdol sebenarnya. Tidak ribet, tapi butuh kain besar. Ya lah. Kalau yang 150 tadi. Iya. Kalau 1,5 tadi. Cukup ya? Cukup tak? Nah, anggaplah itu coba. Ini yang kecil ini. Potong itu. Nah, jenazah kecil itu. Boneka. Lepas gue tangannya. Tangannya ini ya, Bu. Kecelakaan. Berarti orang beli kain kafan ini juga nak jeli. Makanya sekarang dipakai lagi tadi yang beli yang langsung 1 set. Karena 1 set itu biasanya ukurannya udah selebar ini. Makanya sekarang pakem-pakem itu dia beli masjid kalau ada beli yang balan yang ukuran 1,5 meter. Jadi ketika ada yang buka tinggal di. Nah, ini cara pengafanan ya. Teori sebenarnya disebutkan oleh para ulama ahli fikih. Jadikanlah jenazah itu ibarat pengantin. Jadikan jenazah itu ibarat pengantin. Dikasih parfum. Itu termasuk sunnah. Kecuali orang yang mati dalam keadaan ihram. Apa dalilnya? Ketika Rasul ada orang yang diinjak onta, kata Rasul, la tukhamiru ra'sahu. Jangan tutupi kepalanya. Jangan kalian sentuhkan dengan parfum. Ketika Rasul melarang jangan disentuhkan dengan parfum, berarti kan kebiasaan para sahabat kalau mengafani jenazah dengan parfum. Ketika mereka sedang ikhram, ada yang meninggal, Rasul melarang. Berarti larangan tadi kan menunjukkan sebelumnya kan pakai parfum. Nah, pakai parfum. Parfumnya yang wangi, bukan parfum yang dibungkusan kain kapan. Kita yang hidup lagi lah, kalau nyiumnya. Ya bebas antum kasih parfum apa yang penting wangi. Sehingga jenazah itu wangi luar biasa. Bukan pas nyengat, parfumnya menyengat sekali. Parfum mayit ketua. Ya enggak? Tidak masalah pakai parfum yang standar lah ya. Parfum misik, rehab misalkan. Dikasih parfum kain kafan ini misalkan. Nah, sebagian masyarakat ada yang dikasih kapas. Itu sebenarnya secara dalil tidak ada dalil. Mau dikasih kapas tidak masalah. Apa fungsi kapas? Sebenarnya dikasih kapas itu fungsi untuk menambal sisi-sisi, jangan sampai kalau ada yang ini tadi misalkan maaf di bagian bawah nih, kalau khawatir ada yang keluar kotor ya, maka taruhlah di bawahnya kapas, di bawah pantatnya tadi. Nah, prosesnya mana sarung tadi. Kan ini bukan dibuka seperti ini, ditutup. Jenazah tadi kan sudah tertutup seperti ini. Cara proses, nah ini dia tuh ada serbuk apa segala macam. Karena mau ditabur-tabur kan nggak masalah, tidak juga nggak masalah. Ya. Kalau aku pribadi kadang aku taburkan karena baunya kita yang hidup lagi kurang suka memegangnya. Kasih parfum yang wangi. Nah, kalau mau ditaburi kapur-kapur dari di sini nggak masalah, bagus juga. Sudah kasih parfum, kain kafan tadi,
jenazah sudah ditaruh, digulingkan. Lipat sisi kanan kain kafan itu yang nempel dulu dengan kulit. Mana kanan mayit? Ini. Nah, seperti ini. Kaki dulu. Nah, dilipat seperti ini. Nah, itu yang ambil pojok. Nah, tertutup ya, anggaplah tertutup ya. Nah, tutup. Tidak masalah ini ditutup tadi. Kemudian naik lagi yang kedua. Nah, ya kan? Kedua. Sehingga kain yang sebelah kanan itu yang pertama kali nempel dengan badan semayit. Jadi kalau ini lebar, ini tuh lebar, ini kain bisa sampai ke sini. Nah, itu tutup sebelah kanan. Ditutup lagi dengan sebelah kiri. Kemudian yang kanan ini naikkan lagi, tutup lagi sebelah kiri. Yang kanan ini naik lagi, tutup lagi sebelah kiri. Jelas? Jelas ya? Intinya kain sebelah kanan itu yang nempel dengan kulit mayit. Sudah tertutup, anggap tutup ya, Lord. Nah, tutup ya, ditutup. Ini kan ada kain. Sebenarnya kalau nak dibawa ke dalam kuburan boleh-boleh baik. Ya, boleh nanti bednya. Sebagai alun galak. Tapi jangan sayang. Kadang penutupnya ini kain bagus, batik. Jangan dipakai. Hah? Pakainya pas lagi main bed. Iya, masih baru. Iya karena masih baru. Baru sayang. Hah? Ada yang kain krom. Boleh mas, boleh. Bapaknya saya itu, Pak sesuai korok banget. Nah, tarik ini kan udah nutup ya, nutup. Cara nariknya ini, nah ini kan udah tutup mas ya. Ini ditarik tadi dari bawah. Nah, ini kan udah tertutup. Kalau tertutup ya, ketutup tadi. Barulah yang kalau mau diikat, ya kan? Di sini diikat supaya nggak terbuka. Nah, udah kalau udah diikat udah kelar. Nah, enggak kencang gini, putar Wak. Nah, anggaplah ini udah tertutup. Kalau seandainya kain kafannya kurang, nah ini tadi kan sistemnya ini kan kurang. Nah, maka proses pengafanannya, nah berarti agak di zigzag silang. Nah, buat zigzag di. Usah ini, berarti sih kok. Nah, di zigzag kan. Nah, tapi yang tengah itu bukan gitu. Yang itu, nah itu yang tengah itu ditaruh di atas. Yo, karena dia langsung nempel dengan badan, nanti tidak bayar badan si mayit. Nah, gitu ya. Nah gini mas ya, mas Arif ya. Nah modelnya ketika kain kita kecil, nah, tangannya dosa. Nah, anggaplah ini korban mutilasi. Nah, ini kain ini tempelkan ke sini, nutup dia, tuh. Nah, tutup nih, cukup. Ya, katakan tadi. Tinggal ngapain gitu hamba ini tadi. Nah, yang kedua seperti ini. Nah, terus yang tadi. Nggak masalah, yang penting dia tertutup. Bungkus. Nah, anggaplah jenazah tadi sudah terbungkus seperti ini. Kalau dia aman, tak diikat lagi. Karena besar tadi kan ya. Karena kain kapannya besar. Jadi ngelipatnya. Enggak ngelipet. Tapi di Indonesia karena kain kapaknya kecil, kiper baik dengan tali rapiah. Mau diikat tidak masalah mas, supaya dia terus. Nah, karena ikatan tali itu pak fungsinya cuma sekedar ngikat supaya kain kapan tidak terbuka. Makanya ketika di dalam liang lahat
harus dibuka lagi Iya. karena tidak katik kebutuhannya. Kalau di Jawa, kalau di Karena kain besar mas. Ada yang Iya, kainnya tinggal dilipat aja. Belum. Memang besar. Kan mereka standar negara mas. Karena orang besar di sana. Standar kita kecil-kecil di sini. Simpul sebelah kanan. Biar mudah ini Mbak. Sudah ikat kuburan Mbak ya. Nah, Ini kalau teori sebenarnya tak kati dalilnya, cuman teori teori Mbak. itu di simpulnya tadi. Sebenarnya mau simpul tidak masalah. Jadi guys sebelah situ. Nah, kalau teori kadang simpulnya sebelah kirinya. Kenapa? Karena lebih mudah. Kalaupun diikat mati tidak masalah, asal digunting. Bawa gunting. Nah, kata Syekh Ibnu Utsaimin, kenapa harus dibuka? Ini yang pertama, karena ini tuh datangnya nggak ada dalil yang mengikat. Nah, kemudian alasan mereka nanti jenazah ini bengkak gitu loh. Dengan dia diikat ini tadi, nggak membuat bagus jenazahnya. Biarkan dia terudara anu sendiri. Nah, udah dibungkus, tapi berikutnya disolati. Gimana nyolati jenazah? Kalau laki-laki, imamnya berdiri di bagian kepala. Kalau perempuan, imamnya berdiri di tengah. Kata Jundub, dia mengatakan, qama Rasulullah SAW, shalla Rasulullah SAW ala imra'atin matat fi nifasiha. Kata Jundub, Rasul sholat mensolati seorang wanita yang mati karena nifas. Faqama wasatoha. Kata Jundub, Rasul berdiri di bagian tengah. Waktu itu Rasul membaca doa, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Kata Jundub, aku berangan-angan aku yang menjadi jenazah waktu itu. Nah, doa jenazah yang Allahumma gfir lahu tadi, Jundub sahabat Jundub radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku yang berangan-angan untuk menjadi jenazah pada waktu itu. Padahal beliau ada di belakang dengar Rasul doakan tadi, karena doa itu sebenarnya tidak lengkap. Cuman kita ini karena malas nafal. Cuman Allahumma gfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Ya, sebenarnya yang afdal Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa si'man khalaqi waghsilhu bil ma'i wa thalji wal barad wa naqi minal khataaya kama yanqasul abyadu minad danas sampai selesai. Sudah disolati. Kalau jenazahnya banyak misalkan laki-laki perempuan nyampur, tinggal disusun deh. Laki-laki yang paling dekat dengan imam, perempuan paling belakang. Apalagi di belakang kan? Nah, boleh nggak jenazah ini disolatkan berulang-ulang? Misalkan baru selesai nyolat, ada lagi datang belum sholat, boleh deh? Boleh. Kalau sudah dikuburkan ada yang mau sholat goib. Nah, kalau sudah dikuburkan ada yang mau sholat goib, sebenarnya bukan sholat goib, mas. Sholat jenazah, tapi jenazah sudah dikuburkan, dia sholat di atas kuburan tadi. Itu diperbolehkan. Adapun sholat goib itu untuk sholat untuk jenazah yang tidak disolati. Nah, misalkan ada orang meninggal dunia, muslim, nggak ada yang nyolati. Nah, seperti yang kemarin kapal tenggelam itu, boleh nggak sholat goib? Boleh. Karena dia meninggal, nggak ada yang nyolati. Orang dalam tanah, dalam air, laut. Nah. Kemudian selesai disolati, diangkat, dikubur kan. Gimana cara menguburkan? Anggaplah ini tadi liang lahat. Latihan kita menguburkan. Nah, menguburkan. Yang sunnah yang afdol tadi, ini bagian kaki, ya, ini bagian kepala. Yang sunnah dan afdol, pas mau masukkan, menurut sebagian para sambil baca Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah atau Bismillahi wa ala millati Ibrahim wa ala millati Rasulullah. Menurut sebagian para ulama, sebagian lagi mengatakan tidak perlu. Ngapo hadisnya dhaif. Ada yang ngomong kayak itu. Ya, enggak masalah. Makanya tadi kalau di Yaman mereka guru-guru kami itu ngomong hadisnya dhaif. Masukkan baik. Nah, itu tadi. Nah, dibaca enggak masalah.
Ya, sebagian ulama di Saudi yang mensahihkan hadisnya Bismillahirrahmanirrahim ala Rasulillah. Masukkan tadi itu yang afdol. Kepala dulu kan, tapi masuk dari jalur kaki. Namun kalau jenazahnya susah, ya, akhirnya dimasukkan di situ kanan, tidak masalah. Yang penting, yang wajib dalam jenazah, dalam kain kafan yang penting menutupi seluruh kain kafan. Dalam pemandian yang penting seluruh badan jenazah basah. Dalam kain kafan yang penting seluruhnya tertutup. Dalam pengkafanan pekuburan jenazah yang penting jenazah masuk dalam liang lahat. Nah, sebagian para ulama mengatakan dihadapkan ke arah kiblat hukumnya wajib. Dimiringkan ke arah kiblat. Itu kiblat miring seperti ini. Itu hukumnya wajib. Bahkan mereka mengatakan kalau sampai dibalikkan seperti ini, gali. Ya, digali hati-hati kayak salah. Iya, itu terbalik. Gali, Mas. Disuruh gali. Saking wajibnya tadi. Itu baik. Dia menyebut intinya sebatas ilmu yang kami tahu, ngadap ke arah kiblat itu hukumnya wajib. Dan dia tertutup. Mas, dia kalau dibalik ke sini berarti kiri jadinya, bukan kanan, sisi kanan. Nah, terus apakah harus dibuka sedikit, dicium ke tanah? Itu tidak ada dalil. Nah, mana dalilnya? Buka sedikit, cium ke. Nah, dicium ke mulut. Itu yang nyuruh ke siapa? Tukang gali kuburan. Dia sholat lagi dah, apalagi ngerti pengajian. Pas aku ada pernah melok kubur di kanan kawan. Buka, cium ke kuburan. Tukang kali kubur sholat lagi dah. Nah, nyuruh kan. Tadi kan disuruh tutup seluruh badannya tadi. Talinya tadi kalau dibuka itu afdol, buka baik. Tidak dibuka secara hukum tidak ngantung. Tidak juga sampai tapi masyarakat buka baik. Sebab kalau tidak buka kayak jadi beban pikiran. Nah, dibuka kaki dia balik. Dibuka, nah kita buka. Sudah. Dibuka misalkan kan. Kubur, apakah diazani? Tidak perlu diazani. Ya. Kalau bayi yang baru lahir diazani telinga kanan, dikomati telinga kiri, itu masih ada hadisnya. Sebatas yang kami tahu ada hadisnya. Pendapat sebagai para ulama, Ibnu Qayyim berpendapat seperti itu. Walaupun kalau kami lebih condong hadis itu dhaif, lemah, mungkar. Masihlah toleran Mas, karena ada ulama hadis itu. Nah, tapi untuk jenazah diazani sebatas kami ilmu yang tahu itu tidak ada hadis yang sahih. Ya, dhaif tidak kan? Nah, jadi tidak perlu nak diazani. Kalau nak diazani di masjid, bukan di jenazah. Ya, untuk azan itu manggil orang sholat. Dikuburkan, ya, tanpa diazani, ditutup. Sebagian para ulama mereka menyebutkan disunahkan bagi yang ngantar ke jenazah tadi melemparkan 3 lempar, 3 kepel lempar, 1, 2, 3. Menurut sebagian para ulama, sebagian lagi mengatakan hadisnya tidak sahih. Makanya kalau dia nak lempar tidak. Ustaz, ada yang pakai tanah di bulut-bulut buat ganjil aja tuh. Itu cuma ganjil aja, tidak masalah. Cuma ganjil aja untuk supaya tak geser. Nah itu tadi, apalagi yang ada di kuburan itu biasanya. Apalagi, ada yang tanya kan? Nah, bunga tanamkan. Sudah kembang kasih air. Ini dulu di zaman, sebenarnya di buku-buku fikih memang disebutkan kalau
setelah meninggal, setelah penguburan jenazah itu dikasih air, disiramkan. Tapi itu bukan berkaitan karena struktur tanah. Tanahnya orang Arab itu kering, sehingga fungsinya untuk memadatkan tanah. Memang ada di buku-buku fikih. Adapun ditaburkan bunga, ditanami pohon, ini nampaknya salah paham dengan hadis yang Rasul menanamkan pelepah kurma. Ya, ketika Rasul lewat ada kuburan, Rasul tancapkan pelepah kurma. Rasul bilang, la'allahu yukhaffifu anhuma malam yaibasa, barangkali bisa meringankan azabnya selagi belum kering pelepah kurma tadi. Karena mana pelepah kurma baik lagi bisa meringankan azab, apalagi kalau ditanami kayunya. Ya nah, selagi kayu itu masih ada, maka akan meringankan azab. Beda, yang nanam pelepah kurma tadi Nabi SAW. Kalau ini tadi kita siapa Nabi, beda yang nanam, itu yang jadi masalah. Ya. Nah, kemudian kuburan sisa tanah tadi cukup dikembalikan sisa yang ada itu, paling sejengkal, paling sehasta sisa tadi beli. Saya kembali ke masalah kapan, apakah kapan ini Abdul apakah kain kafan Abdulnya dari harta Malik ini salawit itu pasti pelajaran waris. Anak ada rencana nak buka kajian waris di sini. Ya. Kain kafan biaya pengurusan ini tadi hukum asal ditanggung biaya si mayit. Hukum asal, hartanya dia hukum asal. Tapi kalau ada yang nak membayari, tidak masalah. Uang yang hidup cuma dibebani untuk menguruskannya, bukan dibebani biaya. Apa dalil? Nah, mungkin Ustaz mana udah ambilnya kira-kira. Mus'ab bin Umair ketika meninggal dunia kurang apa Utsman buntu, apa Ali buntu, saya kata duit, tak mungkin ya. Tapi mereka kain kafannya apa? Dari bajunya Mus'ab bin Umair. Itu ada hikmah Rasul seperti itu, menunjukkan hukum asal kain kafan biaya penguburan itu diambil dari harta si mayit. Tapi kalau ada orang lain nak modali, boleh-boleh baik. Jelas? Nah, sebelum harta warisan dibagi, harus dipotong dulu berapa biaya operasional penguburan jenazah, pengurusan jenazah, mulai dari mandikan sampai ditanam. Nah, ternyata habis 20 juta. Apa mahal? Pertama, biaya tukang gali 5 juta, beli tanah 5 juta, 10, ya kan? Tukang mandikan pulau, kan maklum di kawasan komplek yang kelasnya elit, tak ada orang mandi kan. Nah, terus kain tukang kafannya 5 juta pulau, misalnya itu, memungkinkan tadi, itu tadi. Bahkan mungkin biaya kematian sampai ratusan juta. Kalau kuburnya di apa Hill apa namanya? Sandiaga Hill, ya masalah. Yang Bekasi itu deh, kelas ratusan juta kuburan itu. Lubang kuburan sama dengan rumah kan? Jelas ya? Ada lagi nak tanya kan? Kalau mayatnya dikubur pakai Peti. posisinya gimana mayat? Nah, kalau mayat dikubur pakai peti, hukumnya makruh. Makruh, kecuali darurat tadi, lil hajat. Karena banjir, karena mungkin dan yang lain-lain, COVID dan yang lain. Apakah dimiringkan? Kalau lah pakai peti, kaidahnya fattaqullah mastata'tum. Kalau pacak dimiringkan afdol. Kalau tidak pacak lagi dimiringkan, nah itu beda ada. Bukan petinya yang dimiringkan, mayitnya itu tadi. Kalau tidak pacak lagi ya sudah tidak masalah. Ini kalau musim hujan ini kuburan banyak tenggelam.
rata-rata berputih. Ada lagi nanya kan? Ustaz. Ah. Jadi poinnya tadi 4 item aja Ustaz sebenarnya harus wajib dipenuhi ya. Yang apa? Air harus terbasuh semua. Iya, betul. Kafan harus tertutup semua. Iya. Sama yang apa di bagian tengah yang harus digunting ya. Apa ikatan ya? Ikatan tadi dilepas ya, lepas. Yang lagi tadi apa ya? Memasukkan jenazah. Yang penting ketika dalam Menghadap kiblat ya. yang menghadap kiblat. Jadi ketika proses pemandian intinya dia basah, itu yang terpenting. Yang lain itu cuma sunnah. Iya. Bahasanya itu yang penting disiram, basah semua, sudah kelar, gugur kewajiban. Kain kafan yang penting menutup, mau kanan dulu mau kiri dulu, afdol kanan dulu kan tadi. Kain kanan bingung Ustaz, pokoknya yang penting tutup, nggak masalah, gugur kewajiban. Terus dikuburkan, yang penting dia masuk liang lahat, dihadapkan ke arah kiblat, gugur kewajiban. Itu saja. Sebab khawatir kan beda daerah, beda kadang suka yang tadi Ustaz bilang apa kebiasaannya ya. Nah, makanya kita perlu belajar ini tadi. Jadi setiap daerah beda. Kita tidak bisa memakai yang penting kelar. Nah, nanti orang, kok kayak gini? Nah, karena masyarakat kan kadang ilmunya kan beda, nggak sampai gitu kan. Ya, kadang terlalu masyarakatnya kan terlalu banyak ritual. Biasa. Ya, kebiasaan tadi. Jadi yang kembang Kembang enggak? Kembang siram dengan air. Nah, kalau ada keyakinan seperti itu enggak ada. Tabur, kembang, enggak ada dalil. Dan juga memberikan manfaat untuk si mayit. Manfaatnya itu didoakan, bukan ditabur kembang. Kalau intinya cuma hanya sekedar basah, misalnya ini kan si mayat percaya untuk kotor, nah itu masih sampai bersih, sampai kelihatan atau gimana? Oh, misalkan si mayit tukang bangunan, iya, sudah lagi ngecor, Disiram coran. siram coran mati. Oli, Ya. Siram oli mati. Kalau bisa ya, dibersihkan layaknya jenazah, manusia bersih itu lebih afdol. Tapi kalau karena kenapa? Karena tujuannya tadi bukan masalah bersihnya, yang penting basahnya. Cuman kalau jenazahnya tadi ya anggap abadi kesiram oli ya. Soalnya kan kita mandi itu boleh menyakiti si mayat. Kalau sampai ada olis harus Secukupnya, jangan sampai menyakiti dia kalau memang nggak bisa dihilangkan. Dia itu, mereka para ulama menyebutkan jenazah ini cuman tujuan mandikan itu untuk membersihkan si mayit. Ya. Makanya disiram dengan menyeluruh air tadi kan, untuk membersihkan si mayit sesuai dengan kadar kemampuan yang mandikan. Kalau sudah dibersihkan ya masih seperti itu. Nah, cuma permasalahannya gimana kalau seandainya sudah dimandikan keluar darah, sudah itu tidak masalah. Di luar kemampuan kita. Keluar darah orang meninggal kecelakaan kan? Jadi tidak perlu dimandi janabah, tidak perlu teh. Mandi jenazah itu kan kita main maunya. Mayat ini baru tahu tak? Kalau dia mandi. Oh enggak. Tidak. Itu begini pertanyaan Bang Ujang ini. Kalau dia ini mati masih junub. Nah, ya. Ini sebenarnya kita mandikan ini bukan berkaitan dengan jenazah. Kita memandikan itu berkaitan hukum kewajiban kita. Tak sama antum pernah ngomong tak, kalau yang lagi junub
Biasanya sudah ya. Tidak boleh ikut mengambil kubur itu. Nah, itu tadi kelupaan. Yang lagi bukan jadi junub. Bagi yang pernah hubungan, bagi yang semalamnya hubungan suami istri, dia nggak boleh ikut memasukkan jenazah ini tadi. Ketika ada wanita yang meninggal di zaman Rasul, Rasul mengatakan, hal minkum ahadun malam yaktarif ahlahu. Siapa di antara kalian yang tidak gauli istri semalam? Tapi tiba ada sahabat yang bilang, saya ya Rasulullah, silakan masuk ke liang lahat. Nah itu di antaranya juga yang masukkan ke liang lahat, jangan orang yang malamnya lagi junub. Malamnya maksudnya malamnya tuh tidak hubungan suami istri. Ya, otomatis kalau dia kan malah mandi subuhnya. Boleh, enggak. Intinya dia tuh tetap tidak boleh kalau malamnya berhubungan pada. Pagi itu Walaupun sudah mandi. Anak tuh ingat Ustaz ingat karena waktu bapaknya masih Iya. Wah, itu wah sama sama ini sorolan ini. Datat dan aman tak. Nah itu tadi. Intinya orang yang malamnya dia pernah berhubungan suami istri, siangnya jangan memasukkan jenazah tadi. Meskipun dia sudah mandi. Walaupun sudah mandi wajib. Urung jadi hati galau. Belum tentu juga. Panggil Musa ya Musa. ujung-ujung itu Nggak kena ada yang tadi. No. Kalau nggak kena ada sekali dengan tadi. Masalah dapur ya. Kan masyarakat itu kan memahami dapur kan biar tidak hilang. Nah, kan sekarang kan anggapan saya tuh kalau hilang kan tidak masalah kan. Ini mana karena kan hikmahnya tadi kan kita tuh tidak perlu harus ziarah ke kuburan tuh karena nyiwaknya kita. Tidak perlu harus kan, harusnya lihat yang lain juga sudah bisa jadi pengingat kita bahwa lagi bakal mati gitu. Sebenarnya gini, kalau hilang kuburan yang istimewa, orang-orang hebat, itulah banyak yang hilang. Para nabi kan tak ada kepastian kuburan kecuali kuburan Nabi Muhammad kan. Nah. Yang kedua, kita mikir nak jago kuburan itu, cuman kita baik. Antum punya bapak kalau enggak? Antum kepikir nak jago kuburan bapak? Kakek kalau generasi anak antum belum tentu kuburan bapak antum dijaganya, kuburan antum lagi belum tentu di keluarga juga. Ya enggak? Untuk generasinya itu jiwa di Palembang. Berapa banyak? Mana yai kau? Yai di kuburan sana. Mana kuburan enggak tahu, enggak hilang. Ya kan? Yang penting dia itu banyak amal, banyak doa. Kalau memang nak terjagonya, solusinya apa? Jangan di pemakaman umum. Pemakaman pribadi, beli tanah, skapling, ya enggak? Nah, ukuran 200 di tengah-tengah perumahan, pagar tinggi-tinggi. Wah, pemakaman pribadi. Pemakaman pribadi. Yang jago security. ujung rumah lagi. Ngambilnya paling pojok apa mau jangan? Paling pojok. Yang kuk. Oh gitu tadi kan. Nah itu kan solusi. Gimana cukup ya? Mas apa lagi? Jadi apa? Kalau terkait pemindahan makam gitu, segi dalilnya gimana? Hukum asal pemakam itu makam tidak boleh dipindahkan. Di mana dia dikubur di situ nggak usah dipindah-pindah. Hukum asal boleh dipindahkan kalau memang ada hajat atau darurat. Salah kubur di tanah orang. Tanah bapak anak di kebun. Ada samping. Kata bapak, nah ngapa kamu ngubur di sini di tanah kami? Nah, mak bahaya mah, lata tanam. Ya enggak ada gara-gara dia tuh bukan dia tuh kayak ini. Separuh badannya tuh di tanah kami, separuh di tanah dia. Enggak tahu yang kali kuburan itu nah. Bapak waktu itu memang enggak tahu, enggak kan kebun kan. Pas bapak ke kebun, ngapa ada kuburan? Ini yang dijelaskan, ini tanah kami. Dia omongin sama keluarganya tadi, ini kan tanah kami, separuhnya. Jadi badannya itu separuh kena anu. Ujung kaki. Dia ngomong keluarganya,
tolong diritokan katanya. Nah kami gali, nah kalau nak digali kami geserkan. Ya tanggungnya mas paruh gitu tadi kan. Sederhana. Tapi kalau seandainya sampai kejadian seperti ini suruh gali, pindah. Tapi kalau cuma sekedar misalkan contoh ya, dia pernah mandu di Palembang, meninggal dikubur lah. Karena anak-anaknya pindah misalkan ke Jawa, apa dibawa aja lah, kita bawa pindah. Itu tidak ada perlunya. Jangan di Palembang jenazahnya. Tinggal doakan saja, doa saja. Atau nanti kita akan dibangkitkan semua. Nah, itu tadi. Tidak ada hajat. Boleh kalau memang ada hajat itu memang ada kebutuhan untuk layak dipindah. Atau misalkan contoh lain, di tanah ini tadi daerah larangan, pemerintah mengeluarkan himbauan ini tanah akan dijadikan perkantoran atau apa, pokoknya proyek pemerintah yang kita kuburan orang tua kita harus digusur. Ya sudah, mau gimana, pemerintah yang hukum asal tidak boleh dipindah. Biar di sini. Kubur mati. Kalau ini inisiatif ada keluarga numpuk pilih kuburan kakeknya. Nah yang ini anak tidak bisa jawab pasti om. Karena masih anak pelajari. Karena anak baca-baca tuh agak simpang siur gitu. Jadi tidak bisa anak baru baca deh. Nanti ngomong tidak boleh tumpuk-tumpuk itu. Karena itu apabila itu rumah seseorang, tapi ya butuh dikaji ulang lagi. Yang jelasnya kalau di kanan kawat biasanya tumpuk-tumpuk. Dan itulah tadi belum pacak Jawa pasti. Salah jawab. Kaget sama Jawa. Karena kawan. Sampai kalau aku berbobot kayak deket anu tuh. Bawa kelapor deket pinggir jalan deket anu tuh. Sepetak dekat masuk ke Darussalam, tanah yang lagi dibeli tuh.